Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita beribadah secara online, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu dan Tuhan sudah menolong kami. Pada saat ini kami mau beribadah, memuji-muji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, kita bersama-sama naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, bukakan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Mazmur pasal 94 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Tertulis demikian: Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam bagian ini pemazmur menjelaskan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dikatakan demikian, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Dari kata-kata pemazmur, kita dapat membayangkan bahwa pemazmur sedang menghadapi permasalahan yang begitu berat di dalam hidupnya. Bisa dikatakan pemazmur sedang mengalami stres. Bersyukur dalam bagian itu dijelaskan langkah atau tindakan pemazmur dalam mengatasi stresnya. Apa yang dilakukan pemazmur? Pemazmur datang kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah ketika pemazmur datang? Lihatlah apa yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, bahwa Allah menolong pemazmur dan juga menolong kita semuanya. Di dalam ayat 17 bagian A, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ini adalah bunyi dari Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 pun Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, artinya demikian, di dalam Yesus selalu ada solusi. Di dalam Yesus tidak kenal jalan buntu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Yesus. Dengan demikian, mari ikuti apa yang dilakukan oleh pemazmur. Dalam keadaan apapun kita, di dalam keadaan mungkin kita banyak pergumulan permasalahan yang begitu berat, sehingga kita mengalami stres yang berat, mari datanglah kepada Dia. Berserulah kepada Dia, maka Allah akan melakukan tindakan kepada kita, yaitu menolong kita. Yang kedua, apa yang dilakukan Allah, yaitu menopang kita. Artinya, menopang dan memberi kekuatan kepada pemazmur, supaya kakinya tidak goyah, tapi tetap kuat dalam menghadapi masalahnya. Dalam perjanjian lama ada dikisahkan tentang Musa memegang tongkat Allah dalam berperang melawan Amalek. Selama Musa mengangkat tongkat Allah, maka bangsa Israel mengalahkan Amalek. Tercatat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Artinya demikian, saudara. Allah lah yang menyokong, Allah lah yang menopang dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kuat gagah bangsa Israel sehingga mereka mengalami sebuah kemenangan, tetapi Allah lah yang menolong, Allah lah yang memberikan sebuah kemenangan. Saudara, Allah yang sama juga akan memberikan sebuah kemenangan bagi pemazmur dan kita dalam menghadapi masalah. Di dalam perjanjian baru, Yesus memberikan perumpamaan tentang mendirikan rumah. Saudara ingat
cerita ini? Selama rumah didirikan di atas batu, maka hujan dan badai tidak akan merubuhkannya. Artinya, selama seseorang ada di dalam Tuhan Yesus dan mentaati firman-Nya, maka dirinya akan tetap kuat menghadapi masalah apapun juga. Mari, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, datanglah kepada Dia, maka Allah akan menopang kita dan Allah pun akan menolong kita. Yang ketiga, ketika pemazmur datang kepada Allah atau ketika kita datang kepada Allah, Allah akan melakukan, yaitu menghibur kita. Dikatakan penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut roh penghibur. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Pada umumnya, seseorang yang memiliki masalah butuh hiburan dan dihiburkan. Mencari penghiburan dunia yang bersifat sementara, hanya sesaat atau saat itu saja. Selanjutnya, masalah akan tetap ada. Sebaliknya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Allah akan menyenangkan jiwa. Kenapa? Karena penghiburannya menjawab setiap permasalahan hidup kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini, mari kita lihat pemazmur datang kepada Allah karena dia merasakan sebuah pergumulan yang begitu berat, sedang mengalami stres, tetapi dia tahu dia harus pergi kemana. Dia tahu siapa yang bisa menolongnya, yaitu Allah yang hidup. Mari, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, datanglah kepada Allah. Lihatlah apa yang akan dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Pasti Dia akan menolong kita, Dia akan menopang kita, dan Dia akan memberikan sebuah penghiburan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, mengingatkan kami untuk segala sesuatunya datang dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dan takut akan Engkau. Kami percaya di dalam pergumulan kami, di dalam permasalahan kami, Engkau akan menolong kami dan Engkau akan menopang kami dan Engkau akan memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami dan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu menopang, dan Tuhan akan menghibur kita. Kita nyanyikan satu pujian, hatiku tenang berada di dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu, memberkati hidupmu dengan penuh melimpah dan mengokohkan imanmu dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin.